Dadi ribet. Biasa wae wae rapi. Supaya mati sok ya mati. Rasa undang-undang kanca ya mati. Sing wae kaya mlebu neraka ya mlebu. Sing kok wae swarga ya swarga. Ini swarga malah lali kanca, sakit widadari malah ra buta kanca. Nah, yang dibojone dunya wae elek cerewet ning swarga widadari akeh malah lali apa? Kanca. Ning neraka tambah lali siksa. Dadi sine wong gampang lali mon ta ngandel kula. Neraka ya lali kanca, ning swarga ya lali kanca. Ya jajal lah wis. Wa'mur bi urfin. Wa'mur lan merintau sira bi urfin kelan barang apik. Wastane lan ngeduwi sira namimatan ing adu-adu, wakibatan lan ngeduwi ngrasani. Mergo ora kebutuhan pokok, eling-eling apa? Ora kebutuhan pokok. Wa khoslatan lan ninggalo ing tingkah namimatan kang terwodo atau kang tercela. Jadi kamu harus punya perilaku yang baik, jauhi apa ngedu wong, ngrasani dan semua perilaku yang buruk duwi. Kal usbi kok dene ngrasa bener dhewe wal kibri lan takabur wa dail hasadi lan penyakit hasud. Wakal miroi senengane debat sing ora penting wal jadali lan debat nggo hadzun nafsi. Dadi mirok jadal iku debat nggo menangi dhewe. Tapi nek debatem krana ngangkat agamane Allah niku wajib. Mergo ora hadzun nafsi, ora hadzun misalnya kaya kita kalau nate diparani tiang ateis itu tadi Pak Bak saya akan selalu ateis kalau Anda tidak bisa menjelaskan Tuhan. Karena pikirannya orang-orang ateis, orang komunis apa? Agama itu candu. Orang itu bingung ngadepi hidup terus menghibur diri dengan adanya surga. Cara pikirannya tiang-tiang apa? Ateis. Jadi agama itu candu. Orang enggak siap dengan problem hidup kemudian menghibur diri dengan nanti ada surga dan neraka. Tapi ketika debat sama saya tadi aku kan suwi ngaji mantek tak mon. Ya sudah kalau kamu enggak percaya adanya Tuhan, anggap saja kamu itu enggak percaya adanya faktor alam raya ini. Berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Ketika saya beri penjelasan. Lah Tuhan itu menurut Islam ya sesuatu yang ada itu. Akhirnya dia mau Islam lagi. Bahkan dia ngomong, lah mulai dulu menjelaskan Tuhan seperti itu ya kan mau. Nah Tuhan enggak jelas ceritanya. Tapi sebenarnya makanya kita itu sering salah jen rapati ngaji Quran. Sebenarnya Allah ketika menjelaskan Tuhan itu urutannya am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau alam raya ini tanpa Tuhan, berarti alam raya yang maujudat ini didahului oleh al-ma'dum, apa? Sesuatu yang tidak ada. Berarti alam ini disebabkan oleh ketiadaan. Itu kan cara akal ora ketemu wong sesuatu yang maujud kok diciptakan oleh ketiadaan. Mulane Quran takoke piye am khuliqu min ghairi syai'in. Nah, syai'iku huwal maujudu berarti kalimatnya digawe gampang amkhuliku min ghairi maujudi. Yo ngajimu ora tau ngono iku apa? Ngaji men golek barokah ngono iku dadine. Ora ono mikire blas. Kulo tetep ra rido, sono golek ngaji tetep golek ilmu, paham nggih? Soal barokah wis otomatis. Ora dari awal koma golek barokah. Tarife gak paham lah penting barokah ora paham kok barokah ning diledul tul aneh-aneh. Nang golek ngono kiai aja aku golek sing kiai barokah ben padha ora pahami pisan wis. Jadi ngaji terus Fatihah mugi-mugi barokah murid itu maca Fatihah. Ribet kan? Maksudnya itu ya ngaji ben paham. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Nang paham otomatis barokah. Nah, soal menghadiahi Fatihah itu bentuk penghormatan orang golek barokah. Lah nek dhewe golek dhewe barokah dhewe berarti ki ra Fatihah mualif. Kowe egois golek barokah dhewe. Paham? Jadi mualif Fatihah ora tok aku, Jeng. Ya kula menyen golek barokah piye mbak ra kangge jenengan. Bener Fatihahku, kita Fatihah mu'alif bentuk penghormatan. Supaya Fatihah itu ya milik mu'alif. Kalau kita sendiri wis untuk barokah. Faham itu wis barokah, napa? Faham itu wis. Kowe rabi lho, nduk rabi di bojo cerewet, iku wis barokah. Keceluk ora jumlah iku wis keren, napa? Keren. Ya, tapi kecuali nganti diusir wae ya ribet tenan iku ribet. Diusir kok masalah numpang. Sunai wong numpang jan ya diusir. Lah nek kono sing numpang kowe kan kowe iso ngusir keren kan. Ya, tapi dia musuh wedok ya ora keren. Musuh ya preman sing tatonan terus ke menang ku keren. Menange mbek wong wedok wis ora keren blas padha wae. Wakal mirok lan kowe dene debat wal jadali fa tamit mongko tetanggono sira. Dadi walhasil jangan debat sing hadzun nafsi. Wa kunanono sira kama kana kaya oleh ana sapa khiyaru khalqi, sapa makhluk-makhluk sing pilihan. Kowe nak niru wong-wong pilihan khalifah khilmin, wong sing selalu aris, selalu apian, tabian tur anut hakim maring kebenaran.
Fakulu khairan mongko dis kabehane kaapian fitiba iman ing dalem anut wong salafa kang wis dhisik sapa man. Semua kebaikan barokah anut wong dhisik. Lawa kulo saren utai saben-saben kaelian fitida iman ing dalam gawe-gawene wong khalafa kang guri sapa man. Angger pikiran sing aneh-aneh iku gaweane wong guri-guri. Nek pikiran sing bener-bener gaweane wong dhisik. Wa kulo hadin saben-saben hidayah nabi qatra jahat teman-teman unggul apa hadin. Semua hidayat sing datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti qatra kelas A, semuanya bersifat unggul, apa semuanya bersifat. Artinya niku kowe urip kok anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku urip sing bersifat unggul, ora nuruti nafsu. Sale kowe di bojo cerewet ya wis wa asiruhun nabil ma'ruf. Lah mbok lawan nuruti nafsu iku harga diri wong lanang ya wis berarti kira anut Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi wis ngadepi ya sing santai wae sing bener. Fama mongko te apa wae ubi kang den halal napa ma ifal nglakono sira. Wadak lan ninggalo sira mak ing perkara mek nyubah kang ora den menangno apa ma. Patabi mongko anut sira as-shalihah ing wong saleh miman sanging wong salafa kang wis lipat sapa man. Anut wong saleh sing dhisik-dhisik wajanib lan ngedohina sira al bid'ah ing bid'ah miman sanging wong khalafa kang guri-guri sapa man. Wong saleh dhisik nek ben dakwah ya dakwah wae sing ikhlas ngandani wong bahkan do seneng ngandani wong secara siron secara rahasia. Saya ngandani wong ae kudu dipasang panggung sik, kudu MC sik, kudu ketok wong akeh. Iku tak kandhani tetep ya ana gunane, tapi iku jenenge ra dakwah iku so. Nek ngandani yo ngandani ae. Dhisik wong saleh ngandani wong ya diparani, guyon, santai dikandani ngaji. Ora aku tak kandhani terus gekno panggung sik. MC-ne muni aku Sohibul Fadilah, lho lagi tak kandhani. Atek kowe muni aku Sohibul Musibah ora tak kandhani. Ya ora ana, dhisik ku ya ora ana. Pokoke butuh ngandani yo ngandani, butuh ngaji yo ngaji. Nah, awas ke sampeyan. Nah, soal kowe sampean pidato mularis ning panggung ngono niku so, kowe aja terus nggo takorup ning Allah, ya ora ana. Ora kanggo, gak ngangkat iki cara ning ngarepe pangeran. Paling ngangkat ekonomimu, tapi gak ngangkat nek cara pangeran gak ngangkat. Sing ngangkat ya dakwah secara ikhlas. Fata bi sholihah mimman salaf. Iki kate cerita Sunan Giri wis ngekei tongkat wong wuta, ngekei klambi wong wuda, ngekei mangan wong lesu, tapi dakwah ora perlu panggung. Tapi ki aja anti panggung, piye-piye iku mari siari Islam. Wong dangdutan wae ana panggung, pengajian ra oleh ana panggung. Ya bandingane iku tok, wis ora usah sak dhuwur-dhuwur. Aja mbok bandingno dakwah zaman Wali Songo ya keduren apa? Dadi iku halal mergo bandingane haram, wis iku tok. Aja dhuwur-dhuwur. Sing dhuwur tenan nggih dakwah secara ikhlas, syukur-syukur sirron karena dengan cara sirron itu yang dikandani tidak tersinggung. Tidak tersinggung. Amil fasta bi is-sholihah mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Hada ifham hada utawa hada utawi iki iku karanganku utawa ifham hada. Wa arjulan arep-arep ingsun Allah ing Allah fil ikhlasi ing dalem ikhlas. Minaria sanging riya mugi-mugi kita kabeh ikhlas songgori ya summa fil kholasi mongko nuli terbebas minar rajimi sanging setan sing dilaknati. Jadi ikhlas dan selamat sangka setan summa nafsi selamat sangka nafsumu wal hawa lan hawa nafsu. Pola selamat kok setan tapi balane nafsune dhewe ya padha setan. Paman mongko disapane wong yamilu condong sapa mandiha ulak mare mengkono-mengkono rajim nafsiha wa iku balamu kabeh berarti kok hawa iku bener sesat sapa man. Wong kok amen nuruti nafsune dhewe iku sesat. Mondok wong bayangno ideal iki ya nafsu. Wes golek mantuk sing pinter, sing iso khotbah, sing dinut masyarakat. Ya ribet dong golek mantuk kok kan syarat. Mondokno ora gelem ono pinter supaya dipek mantuk. Wah iku dolim yakin to. Penak wae. Kulo bolak-balik tamoni tiyang sugih. Gus kulo gadhong masjid wae. Wah badhe golek mantu sing hafid sing ngaten-ngaten. Pun Pak golek dhewe aku mendingan. Lah jenengan gak duwe gak. Mangkel wong jono. Nah ya akeh kiai sing ngono iku terus dituruti. Ya aku tak. Masane sekondang wis ngatur donya. Mesti biasa wae. Memangnya khotib ku syaratnya kudu alim. Syarat khotib alim ya ora ono khotbah sak donya. Kowe khotbah iku anggere iso ngamuk, iso ngandani wong wis cukup. Ora ono syarat khotib kudu ngalim. Ya misale syarat khotib iso ikhya iso apa ya ribet kan. Ya ora pokoke duwe sarana ya duwe sarana. Misale ra cocok mbek tangga iso diomongno zaman akhir. Wes ngene. Cuman marem apa? Oh coba ngalim sekali ngalim malah rapati wani khutbah. Syarat khutbah dawuh Nabi piye? Salat dawa nak khutbah cepet iku alamat ngalim. Saya kan ora khutbah kudu suwi.
Salate sing cepet. Padahal macane tiba wa yutilu sholata wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Nabi nak salat suwi nak khutbah cepet. Ya malah ribet to. Khotib kok ngalim tambah ribet. Malah aneh jajal ngono wong alim alama di khutbah kok terus gak mutu khutbah. Mergo dekne nganggep aturan khutbah kudu cepet. Salate suwi. Wah ya aneh kan. Padahal bisa roh khotib, ora bisa roh imam. Akhirnya khutbahnya sing suwi kan masuk di bisaroi kok terus khutbahnya sedih lu. Jadi khutbah ya dengan 7 menit. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum manafsi bi taqwallah terus maca Quran wis. Pemene wayahe ngene sing cepet ae gitu. Barang wong do seneng kok khutbah cepet jebule salate maca surat Baqarah kapok. Wah, sempat dilem, wah hebat khutbah cepet. Nah, jebule pertama surat Baqarah, kedua surat Ali Imran. Kapok. Sakjane yo ngono sing bener apa wa yutilu sholata wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Dadi apa alamate wong alim piye nak khutbah cepet, nak salat suwi. Nabi wong alim-alim zaman akhir nak maca tak iku suwi, maksudnya sesuai zaman. Terus ditakwili. Suwi sesuai zaman ya zaman akhir ya suwi ra nganti ngono. Maksudnya sabisma iku wis suwi di bangkul luhur. Ya wis. Akhirnya main sabisma mbek hartaka ya. Nah Indonesia paling populer. Halataka hadis Husya mbek sabisma. Wah iku wis suwi, Gus. Lah ben kok suwi? Bandingane kolhu. Wah ya wis nang ngono. Ya wis sauni-unimu ngono wis. Salat madhep ngulon ra ngetan wis apik ribet. Tambah diterangno tambah apa? Ribet. Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut miskin betul. Itu tak ajarin, Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini, misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai top atau rektor atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Keren mana? Menyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar itu. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu, ya coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan, beras kan. Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah, kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam tuh seenak itu, Islam tuh segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya mengatakan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Gaya engke-engke itu kan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini ajarkan perbandingan apa? Ada studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Keren. Jadi terus kiai desa sama saya senangnya bukan karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar tanya saya. Kalau itu hebat kenapa Gus gak mau jadi kiai desa? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kiai desa, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan. Ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah Gus aja yang jadi kiai besar.
Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Nah, ini namanya diroyah, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama misalnya Pak ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor. Tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya nggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tuh punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Sholat duha itu. Saya pernah miskin, kan kata, ingka rizki fisama, wa ingka ana qalilan, ya kalau fisama fa'anzilu, terus wa ingkana qalilan fakasirhu, kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana haroman fatohiru, kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya kalau qalilan sudah fakasiru, paling trennya yang enggak benar juga fatohiru kata. Dia yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan Allah, karena yang lain-lain sudah. Dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru, paling yang haroman juga sudah fatohiru gitu. Tak tanya, kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang qalilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat. Yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya tuh mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa aja tergoda, jadi fitnah. Tapi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan? Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya gak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena nggak bisa dihindari wabena humai. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu lah, tamud dan na'inaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, biasa dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang itu, karena latamud dan ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu gak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat.
Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, weh naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi Kiai itu mengatur, sudahlah. Mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya. Potensi menjadikan Anda tidak apa? Syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai Kiai. Jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Hingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah, katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku. Kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Saya ada qalbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud. Maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan, menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, suatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu amkhuliku min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah, masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi.
Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh. Apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi. Harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi. Padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Alhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Yaitu bernama Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya. Orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali. Tak undang, terus tak suruh pulang. Tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu.
dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas. Yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu. Kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah.